Hai semuanya, kali ini Zul datang dengan pembahasan bagaimana Ironheart itu memperlihatkan kebodohan fans MCU. Latar belakang dari pembuatan video ini tuh adalah setelah Zul melihat sebuah konten di TikTok yang memperlihatkan scene Ironheart di mana Riri itu berkata bahwa Tony Stark tidak akan menjadi Tony Stark jika ia bukan seorang bilioner, dengan sebuah teks bertuliskan "The MCU forgets its own lore". Konten tersebut mendapat banyak komentar dari netizen dan kelihatannya banyak dari mereka itu nggak ngerti sama perkataan Riri yang sederhana itu, dan menyimpulkan bahwa MCU itu lupa soal kejadian yang ada di Iron Man 1 di mana Tony Stark itu berhasil bikin armor pertamanya di gua dengan keadaan dan perlengkapan yang nggak memadai. Sebenarnya di kolom komentar itu udah ada orang yang ngejelasin dengan baik maksud dari perkataan Riri. Tapi sepertinya Zul mau ikutan untuk berpendapat mengenai hal tersebut dan membahas kualitas dari series ini setidaknya di 3 episode yang udah rilis lebih awal. Jadi mari kita bahas dulu dari apakah penulis Ironheart itu lupa soal kejadian yang ada di film Iron Man 1 saat Tony membuat armor pertamanya di gua. Jawabannya tentu aja enggak ya guys. Riri yang bilang kalau Tony itu nggak akan jadi Tony kalau dia bukan bilioner itu sesimpel karena Riri itu nggak tahu kalau Tony itu pernah bikin armor pertamanya di sebuah gua. Riri juga cuma tahu kalau Tony itu dapat menjadi Tony Stark karena dia adalah seorang jenius yang juga seorang bilioner. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah membuat armor Iron Man tanpa perlu khawatir soal uang dan perlengkapan yang diperlukan. Lalu ada lagi komentar yang bilang kalau Riri memang sepintar Tony, kenapa Riri nggak berusaha menggunakan kepintarannya untuk jadi kaya terlebih dahulu, baru memikirkan soal armornya belakangan. Sebenarnya komentar ini tuh nggak 100% salah ya guys. Cuman kalian harus ingat kalau Tony itu nggak terlahir dari keluarga yang miskin seperti Riri. Tony itu anak dari Howard Stark, ilmuwan cerdas terkenal yang membuat Stark Industries dan pelopor berbagai jenis teknologi yang ada di MCU. Artinya Tony itu terlahir cerdas dan juga kaya. Di sisi lain, kita melihat Riri kesulitan membuat armornya sendiri karena ia bukan terlahir dari keluarga kaya. Makanya kalimat soal Tony itu bisa keluar dari mulutnya. Kalian nonton film Black Panther Wakanda Forever? Di sana Riri bisa bikin armor yang canggih banget karena ada backup dari Shuri, AI Griot, dan peralatan memadai dari Wakanda. Ada pernyataan soal kenapa Riri nggak menggunakan kepintarannya untuk menjadi kaya terlebih dahulu itu tuh terlihat bodoh gitu. Jelas-jelas ini series itu ngasih lihat kita kalau Riri itu lagi berusaha untuk cari uang untuk bikin armor sendiri yang lebih canggih dan lengkap dengan AI yang kualitasnya berusaha semirip Griot. Nah kesimpulannya, penulis Ironheart itu tuh nggak lupa soal Tony Stark yang pernah bikin armor pertamanya di gua. Ini tuh sesederhana karena Riri aja yang lagi burn out dan butuh uang biar dia bisa bikin armor yang canggih. Konten dan komentar yang salah paham sama hal sepele seperti ini tuh emang nggak bisa jadi tanda bahwa fans MCU itu bodoh ya. Tapi mau disebut apa gitu orang yang nggak paham sama hal sesederhana ini? Orang cerdas? Kan enggak ya. Jadi ya udahlah ya, terserah mereka gitu. Dasar aneh. Sekarang mari kita bahas apakah benar series ini tuh sejelek itu dan gak usah ditonton. Jawaban singkatnya dan paling mudah dijelaskan adalah kalau series ini tuh fun to watch ya, layaknya series Agatha. Series ini tuh ngajak kita untuk mengikuti perjalanan Riri dalam prosesnya mengumpulkan uang untuk membuat armornya sendiri tanpa keterlibatan Wakanda. Setidaknya itu yang dijelaskan di 3 episode awal Ironheart. Jika kalian bertanya apakah series ini tuh worth it buat ditonton, Zul bisa konfirmasi kalau series ini tuh worth it buat diikutin karena nggak sejelek She-Hulk dan Secret Invasion. Ya itu setidaknya di 3 episode awal yang udah dirilis gitu ya. Series ini tuh benar-benar mirip sama Agatha All Along, di mana series Agatha itu kita kan mengikuti perjalanan para penyihir memasuki Witch's Road dan berbagai rintangan yang ada di dalamnya, sambil mengungkap background dari setiap karakter penyihir yang muncul di series tersebut dan misteri Witch's Road. Nah, di series ini kita mengikuti perjalanan Riri untuk mencari uang agar ia bisa membuat armor dan AI secanggih Griot sambil dibuat penasaran mengenai asal-usul kekuatan The Hood. Zul bingung mau bahas apa lagi soal series ini karena memang bukan yang terbaik tapi juga bukan yang jelek banget. Bener-bener fun to watch aja. Oh ya, satu lagi soal agenda walk. Zul bisa bilang emang ada ya agenda walk di sini.
Tapi bukan spesifik ke Riri, karena dia adalah seorang perempuan kulit hitam yang berusaha menjadi penerus Tony Stark. Ya, enggak, bukan itu. Tapi lebih ke salah satu anggota rekrutan The Hood yang terlihat seperti ini. Alamak najisnya. Tapi di Agatha All Along juga ada agenda woke dan efeknya tuh nggak terlalu besar sih ke cerita. Seharusnya kayak gitu. Jadi gimana? Kalian bakal tetap nonton atau skip? Kalau skip sih ya udahlah ya, mau gimana lagi, Zul nggak bisa maksa kalian, tapi sayang banget buat dilewatkan gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu aja video kali ini. Maaf kalau pendek, bukan pendek, maaf kalau kepanjangan karena ini hal nggak penting gitu ya. Kalian nonton sampai akhir. Makasih udah nonton video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.